Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa azwajihi wa ila jami'i masyayikhina wa syekh masyayikhina khususan sayyidina Syekh Yusri Rusydi Sayyid Gabal Hasani hafizahullah wa sayyidina Syekh Sayyid Ibrahim Ba'bullah rahimahullah, sayyidina Syekh Sayyid Muhammad Ibrahim Abdi Ba'ith Al-Kitani rahimahullah, sayyidina Syekh Abdul Salam Al-Syaitan rahimahullah. Nafa'ana Allah bi ulumihim wa li masyayikhihim fi dharaini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wassalatu wassalamu ala sayyidi khairil anam Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudah. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah perkenankan kita kembali untuk bermuajahah, mudarasah dan bersilaturahim di tempat yang penuh berkah ini, insyaallah, yaitu di kediaman Pak D. Slamet beserta keluarga. Mudah-mudahan Allah menambah keberkahan kepada beliau, kepada keluarga beliau, menambah keberkahan usaha, harta, keturunan, keluarga dan kesehatan walafiat. Amin Allahumma amin. Dan juga kepada panjenengan, matur nuwun sangat atas kehadiran semuanya di majelis RTJ, majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin insyaallah amin. Mudah-mudahan Allah menambah keberkahan kepada harta benda, kepada usaha panjenengan semuanya. Apa yang menjadi hajat panjenengan Allah kabulkan, baik itu hajat yang sir maupun yang jahar. Amin Allahumma amin. Karena Allah itu maha pengabul segala doa ya. Ud'uni astajib lakum. Allah itu telah berjanji di dalam surat Al-Baqarah, ud'uni astajib lakum. Datanglah kepadaku, berdoalah kepadaku, astajib lakum. Pasti akan aku kabulkan. Pasti. Ya. Janji Allah pasti. Janji Allah itu pasti. Adapun doanya yang sudah bertahun-tahun disampaikan kepada Allah begitu ya, tetapi belum melihat adanya tanda-tanda dikabulkan, maka itu bukan untuk membuat kita putus asa. Akan tetapi justru harus membuat kita terus sambung harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi Allah itu senang dengan doanya kita sehingga doa kita itu apa? Dinantikan. Begitu ya. Ada kisah dari seorang hamba Allah, dia berdoa terus-menerus. Bertahun-tahun dia berdoa dan doanya itu belum juga dikabulkan. Rupanya ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah sehat. Ketemu jalannya di sini deh. Ngomong-ngomong ada member. Biasanya juga sampai nyari-nyari. Oh, ini bapak harus lari.
Bentar. Mangga. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Dan kemarin tuh nanyain waktu di rumah Pak Dedi. Masa alhamdulillah kamu jalan dasar. Iya, jalan sesat gimana? Jadi ada kisah, kita lanjutkan ya. Ada kisah seorang hamba ini terus berdoa begitu pada Allah, bertahun-tahun berdoa. Dia bertanya-tanya, kenapa doa saya belum juga dikabulkan. Nah, rupanya ada riwayat bahwa kata Allah itu simpan dulu, ya, simpan dulu apa yang akan diijabahkan, apa yang akan dikabulkan kepada dia. Kenapa? Karena saya suka dengan doanya. Masya Allah, saya cinta dengan doanya hamba ini. Artinya Allah Subhanahu wa taala mempending, ya, menunda dikabulkannya doanya karena dia itu sungguh-sungguh bertadarru, sungguh-sungguh ilhah. Kalau dalam bahasa Arab itu ya ilhah, sungguh-sungguh apa? Mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kekhusyuan, tetapi juga belum dikabulkan karena Allah senang dengan doa yang diutarakan oleh si hamba ini. Begitu ya. Bisa jadi juga Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apabila doanya ini dikabulkan, ini bukan maslahat, bukan untuk dia, tetapi Allah menggantikan dengan yang lain yang lebih baik. Maka betul kata hikam Ibni Athaillah Sakandari, menurut hikmahnya beliau, la yakun ta'akhuru amadil ata'i ma'al ilha'i fi du'a liya'sika. Ya, la yakun ta'akhuru amadil ata'i ma'al ilhahi fi du'a'i liya'sika. Bukanlah doa yang kau sampaikan dengan sungguh-sungguh kepada Allah, dengan penuh khusyuk, tadarru, dengan penuh harap, terus disampaikan kepada Allah, ma'al ilhahi fid du'ai, liya'sika, untuk membuat kamu putus asa. Bukan untuk membuat kamu putus asa. Begitu ya. Fa innahu dumina lakal ijabata. Kenapa? Karena Allah itu sudah menjamin diijabahnya doa. Melalui apa? Melalui janjinya, yaitu ud'uni astajib lakum. Doa kita itu sudah dijamin Allah Subhanahu wa taala untuk dikabulkan. Ya. Yani apa? Allah sudah menjamin, akan tetapi Allah Maha mengetahui kapan waktunya itu dikabulkan. Allah memilih momen yang tepat kapan itu doa tersebut diijabah. Begitu ya. Nah, jadi waktunya itu sesuai dengan apa yang Allah pilih. Sesuai dengan ala hasab ma yakhtaru lana, la asa ala hasab ma takhtaru laka. Atau ala hasab ma takhtar. Sesuai dengan yang Allah pilih, bukan sesuai dengan apa yang kita pilih. Dan sesuai dengan yang Allah kehendaki, bukan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, kebanyakan manusia itu apa? Pingin apa? Pingin sesuai dengan keinginannya kan? Nah, padahal Allah itu Maha mengetahui apa yang terbaik bagi kita, waktunya kapan, ya, momennya kapan, di mana, dalam kondisi apa, itu Allah yang Maha mengetahui. Nah, yang penting apa? Yang penting kita itu menjalankan apa yang menjadi kewajiban kita. Nah, begitu ya. Menjalankan apa yang menjadi kewajiban kita. Dengan penuh apa? Dengan penuh kekhusyuan dan dengan penuh sungguh-sungguh. Begitu ya. Nah, alhamdulillah berkumpulnya kita di sini mudah-mudahan bagian daripada harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ini menjadi wasilah Allah mengabulkan segala doa kita, dan bagian daripada kita mengimbangi ikhtiar kita antara ikhtiar ukhrawi dengan ikhtiar duniawi, begitu ya.
ikhtiar duniawi itu sudah dijamin apa belum? Hah? Ikhtiar dunia. Ikhtiar rizki kita ini sudah dijamin apa belum? Rizki kita ini sudah dijamin. Ya. Sudah dijamin, ya. Nah, kewajiban kita adalah berikhtiar mencari jalan atau mencari pilihan-pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggapai rizki yang sudah Allah tentukan. Dengan catatan apa? Dengan catatan tetap mengimbangi urusan ukhrawi kita. Ya. Kata Hikam Ibni Athaillah dalam hikmahnya juga, ijtihaduka fi madhumina laka wa taksiruka fi ma tuliba minka dalilun alam timasil basirah fik. Begitu ya. Kata Syekh Ibni Athaillah Sakandari. Ijtihaduka fi madhumina lak. Apabila kita berijtihad, kita bersungguh-sungguh berjuang, banting tulang, begitu ya. Fi madhumina lak, terhadap apa yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu rizki. Wa taksiruka fi ma tuliba minka, tapi di satu sisi kita taksir. Kita ini sangat kurang sekali di dalam apa yang Allah minta dari kita, yaitu apa? Ibadah. Dalilun alam timasil basirah fika. Ini tandanya mata batin kita, mata hatin kita itu intimas, mengalami kerapuhan. Ah, begitu ya. Mengalami kerapuhan. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin ijtihad kita di dalam apa? Di dalam fima dumina lana, apa yang dijamin kepada kita, dan juga ijtihad juga fima tuliba minna, apa yang diminta dari kita. Artinya ya berjuang, ijtihad juga dalam urusan ukhrawi, ijtihad juga di dalam urusan duniawi. Jangan sampai urusan duniawi itu mengalahkan urusan ukhrawi. Nah, begitu ya. Ijtihaduka fi madhumina laka wa taksiruka fi ma tuliba minka dalilun ala intimasil basirah fika. Nah, itu kata Sidi Ibni Athaillah As-Sakandari. Masya Allah. Mementingkan urusan akhiratnya dari Islam. Ya. Jadi ketika kita sedang berurusan dunia, kemudian datang urusan akhirat, maka kita nujib, maka kita merespon atau mengutamakan urusan akhirat. Begitu ya. Nah, mudah-mudahan kehadiran kita di sini juga bagian daripada kita mengimbangi ya, di sela-sela kita weekend, kita mengimbangi untuk apa? Untuk menambah wawasan dan menambah ilmu kita, menambah mahabbah kita kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Mari kita ya, gimana? Iya. Apa itu sempat betul tidak Ustaz? Pertanyaan itu, apa betul doa itu tidak dikabulkan karena banyaknya dosa-dosa yang kita lakukan? Ya. Ya. Apakah betul doa tidak dikabulkan karena dosa yang kita perbuat, banyaknya dosa yang kita perbuat? Nah, Allah Subhanahu wa taala menurut ungkapan ya dari Sidil Imam Ali, ya, dari sahabat atau dari Sidina Ali radhiyallahu an, bahwa Allah itu ada pada husnuzon seorang hamba. Ana inda dhanni abdi, ini hadis kursi. Hadis kursi, ana inda dhanni abdi bi. Aku sesuai dengan apa yang prasangka baik hambaku terhadapku. Nah, begitu ya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala ketika menunda doa seorang yang mukmin asi contohnya, atau mukmin yang bermaksiat, dia penuh dosa begitu ya. Maka apabila dia sadar dengan dosa tersebut, maka apa? Maka
Fafiru ilallah. Kembalilah kepada Allah. Memohon ampun kepada Allah. Nah, kemudian dia berharap bahwa dosanya itu dihapus atau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan juga doa-doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terpenting di sini adalah husnudzon. Apabila husnudzon kita, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala doa, baik itu doa dari asi, dari yang muti', begitu ya. Kan Allah itu prasangka baik hambanya. Jadi Allah tidak melihat kepada ini maksiat, ini muti'. Yang Allah lihat itu adalah takwa dari dalam hati. Seorang mukmin asi apabila dia bertaubat, membersihkan hatinya, begitu ya, dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengampuni dosanya, maka dosa yang telah lalu itu apa? Terhapuskan dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yang terpenting adalah husnudzon. Apabila kita sadar bahwa dosa kita banyak sehingga doa itu tidak dikabulkan oleh Allah, ya maka kita bertaubat dan tidak mengulangi dosa tersebut. Begitu ya. Intinya kembali kepada husnudzonnya kita, prasangka baik kita. Begitu. Dan Allah itu maha satir ya. Allah itu maha satar. Allah itu maha satar uyubi ibadihi. Maha mensatar atau menyembunyikan aib hambanya. Jadi kalau kita merasa berdosa kepada Allah, dan kita semuanya pendosa ya. Kita semuanya pendosa. Maka ya tidak ada kata yang pertama kali kita ungkapkan sebelum kita memohon dikabulkan doa, yaitu apa? Istighfar ya. Kemudian tawasul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu ya. Ada amalan dari Maulana Syekh Yusri radhiyallahu an. Beliau itu pernah suatu hari mengalami dalam situasi sulit. Kemudian beliau berpikir ingin berpikir tentang amalku tidak ada. Amalku ini sangat minim, tidak ada lah, anggap tidak ada. Ya. Padahal beliau ya, Masya Allah. Kemudian beliau berdoa dengan kata-kata seperti ini. Allahumma atawassalu ilaika bihabibika Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni atawassalu ilaika bihabibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an tukhrijani Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad antufarrijani ma fihi ya. Antufarrijani ma fihi, artinya itu ya Allah, aku memohon kepada Engkau dengan berwasilah kepada Rasulullah, kepada Habibuka, kepada pecintamu ya, kepada cintamu yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antufarrijani ma fihi, untuk memberikan jalan keluar dari persoalan-persoalanku. Nah, seperti itu doanya ya. Allahumma inni atawassalu bihabibika atawassalu ilaika bihabibika Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam antufarrijani ma fihi. Nah, seperti itu nanti saya tuliskan di grup ya. Nah, mudah-mudahan itu menjadi wasilah kita bahwa kita ini yang miskin amal ini
tidak mempunyai tidak mempunyai sesuatu apapun ya, amalan juga miskin, fakir begitu ya. Maka apa yang diharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu enggak ada kecuali apa? Kecuali melalui wasilah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, seperti itu ya. Allah taala wa rasuluhu alam bisawab. Baik, kita baca ayat daripada surat Al-Maidah, kemudian kita baca sentuh durar ya, singkat insyaallah. Baik. Surat Al-Maidah ayat 7. Ya. Surat Al-Maidah ayat 7. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور إن الله عليم بذات الصدور. نعم بارك الله فيكم فتح الله عليكم واذكروا نعمة الله عليكم. Wadhkuru itu kalau dalam bahasa atau dalam ilmu nahwu itu disebut dengan fi'il amar ya, atau perintah. Wadhkuru, dan perintahnya kepada jamak. Fi'il amar yang berintisal atau bersambung dengan wawul jamaah. Wadhkuru artinya kepada kita. Ini masih ada munasabah atau kesesuaian dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya berkaitan dengan apa? Dengan perintah toharoh ya, atau wudu, tayamum begitu ya, secara detail di sini kepada orang-orang yang beriman. Nah, itu semuanya adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, yaitu diantaranya kenikmatan di saat kita kesulitan Allah memberikan kemudahan. Ya. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Begitu. Allah tidak menginginkan dari kita itu apa? Al-haraj, kesulitan. Tetapi Allah menginginkan kita kemudahan. Nah, ini adalah nikmat dari Allah kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian di ayat 7 ini Allah menegaskan wazkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingatlah akan nikmat Allah Subhanahu wa taala terhadap kalian. Nah, begitu ya. Nah, kebanyakan manusia itu di saat diberikan nikmat malah kemudian lupa. Yang terjadi apa? Dia menjadi abdul ni'mah, bukan abdul mun'im. Menjadi hambanya nikmat, bukan hambanya sang pemberi nikmat. Menjadi budaknya cuan daripada budaknya Tuhan. Nah, begitu ya. Ya. Daripada budaknya Tuhan ya. Jadi kita ini perintahnya apa? Kun abdal mun'im wa la takun abdan ni'mah. Jadilah kita sebagai hamba yang memberi nikmat, bukan hamba nikmat, hamba kenikmatan. Nah, seperti itu ya. Nah, wazkuru ni'matallahi 'alaikum.
wa mitsaqahu allazi wathaqakum bihi id qultum. Dan janji atau ikrar kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah kita ikrarkan, yaitu apa? Ketika kita bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah, itu merupakan ikrar baiat kita kepada Allah, kepada Rasulullah untuk taat. Begitu ya. Nah, maka wazkuru mitsaqahu, wazkuru al-mitsaq alladzi bainana wa bainallah wa baina rasulih. Ya, ini apa? Ketaatan kita kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idz qultum sami'na wa ata'na, apabila kita sudah berikrar, yaitu apa? Sami'na wa ata'na ya Rasulullah. Kita mendengar dan kita taat wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ya. Nah, nah, sami'na wa ata'na. Nah, begitu ya. Sam'an wa ta'atan. Sam'an wa ta'atan. Sam'an wa ta'atan. Sami'na wa ata'na. Jadi pada Rohadi sering menukil ayat Al-Maidah ayat 7. Sami'na wa ata'na. Nah. Kemudian wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Ya, wattaqullah, dan bertakwalah atau takutlah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Takut kita mengingkari ketaatan kita kepada Allah dan Rasulullah. Mengingkari ketaatan kita kepada Rasulullah. Kalau kita sudah mengingkari ketaatan kepada Rasulullah, berarti kita mengingkari ketaatan kepada Allah. Ya kan? In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Apabila kita ingin dicintai oleh Allah, maka pertama kali itu apa? Cinta pada Rasulullah dulu, ikuti perintah Rasulullah, maka Allah akan cinta kepada kita. Itu rumusnya ya. Seperti itu. Jadi kalau rumusnya nih, rumus kita ini, kalau kita ingin bahagia dunia akhirat, cintai dulu Rasulullah, ikuti, taati perintah Rasulullah, niscaya Allah akan mencintai kita. Nah, seperti itu ya. Niscaya Allah akan mencintai kita. Bela dulu agama Rasulullah SAW, niscaya Allah akan menolong kita. Itu. Nah, insyaallah. Innallaha alimun bidzatis sudur. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala hati, segala isi hati. Allah Maha mengetahui segala isi hati. Masya Allah ya. Tayyib. Silakan. Ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu قوامين شهداء ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Masya Allah, Allah yaftah alaik, barakallahu fikram. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya, nah itu mad apa itu? Mad jais. Ya, nah itu mad wajib ya. Kenapa? Karena dalam satu kalimat. Mad wajib muttasil ya. Karena dalam satu kalimat. Artinya mad itu panjang, wajib itu panjang, wajib dibaca panjang berapa harokat? 5 harokat. 5 harokat. Ya. Muttasil, kenapa? Alasannya karena dia itu ittisal, karena menyambung dalam satu kalimat. Kalau mad wajib, kalau mad jaiz munfasil itu mad yang boleh 4, boleh 5 dibacanya. Kenapa alasannya? Karena munfasil, karena terpisah. Nah kalau ini ya ayyuha ada dalam satu kalimat. Ya. Nah, thayyib. Alladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Kunu, ya.
kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti. Nah, ini juga perintah kepada orang-orang yang beriman agar apa nih? Agar berlaku adil. Qawwamina bil qisti. Agar kita berlaku adil terhadap kaum, kelompok manapun kita berlaku adil. Nah, ini penting bagi seorang pemimpin ya. Baik itu skupnya kecil ataupun besar. Semakin besar kepemimpinannya, maka semakin besar tanggung jawabnya. Apabila dia tidak adil, maka dia tanggung jawabnya itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala berat ya. Maka syarat utama seorang pemimpin itu adalah al-adlu. Adalah apa? Keadilan, adil. Itu syarat pertama. Syarat utama seorang pemimpin itu adil, berbuat adil. Begitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan sampai karena kita ini condong pada salah satu ya, atau kita ini benci pada suatu kelompok sehingga kita berbuat zalim ya, sehingga kita tidak berbuat adil. Nah, jangan sampai begitu ya. Adil itu apa? Adil itu artinya seimbang ya. Artinya seimbang. Yani wad'u syai'i fi makanihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu adil. Sesuai dengan porsinya atau proporsional, adil. Begitu ya. Nah. Yang adilu, berbuatlah adil. Nah. Huwa aqrabu littaqwa. Nah, karena keadilan itu lebih dekat pada ketakwaan. Ya, betul ya. Masya Allah, itu sifat adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Apabila ada suatu kebijakan, contohnya ya. Suatu kebijakan, kemudian kebijakan tersebut ingin diterapkan, nah itu melihat kepada maslahatnya. Jangan sampai merugikan salah satu kelompok masyarakat. Kalau merugikan, nah itu berarti apa? Ketidakadilan. Nah, ini penting ya, terutama para pemangku kebijakan. Itu penting sekali bersikap adil. Jangan kemudian karena ini konstituennya kemudian dimudahkan urusan. Ini karena nggak milih si fulan dipersulit atau biasa saja. Nah, seperti itu ya. Artinya adil dengan takwa itu 11-12. Adil itu wujud daripada takwa. Adil itu wujud daripada takwa, mendekatkan diri seseorang pada ketakwaan. Gitu ya. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum itu dibaca apa? Iqlab ya. Tanwin bertemu dengan ba. Ada tandanya di atas itu ada mim kecil. Khabirum bima ta'malun. Ya. Innallaha, inna dibaca gunnahnya akmal, yaitu gunnah yang paling sempurna ya Oman ya. Inna dibaca apa Oman? Dibaca apa Man? Coba Man. Ayo Man. Suara Oman sangat berharga. Oman. Ayo. Taib. Silakan sebelah sini nih, insyaallah. Sebelah sini silakan baca. Barisan sebelah sini monggo. Pak Jali. Langsung kan lampu lama nih. Dan suara saya lagi habis. Itu suratnya Masalah begini.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Nah, بسم الله الرحمن الرحيم wa'adallahu وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات wa'amil الصالحات لهم مغفرة lahum الصالحات لهم مغفرة maghfiratun wa ajrun. Na'am. Allah fatahallahu alaik. Wa amilus solihat dalam kondisi kalau solihat ingin wakaf di situ ya, sebenarnya maka as-solihat ya, as-solihat ya, wa amilus solihat. Nah, baru kemudian diulang lagi ya, karena di sini sebenarnya tidak boleh wakaf. Tadi sudah betul diulang lagi. Wa amilus solihati lahum maghfiratun wa ajrun azim. Nah, Allah lahum mim mati bertemu dengan mim. Bacaan apa itu? Idgham mimi. Nah, idgham mimi. Maghfiratu tanwin bertemu dengan waw maka dibaca idgham bi gunnah. Maghfiratu dia masuk ke hidung khayshum. Ada gunnahnya, ada dengungnya ya. Wa ajrun azim. Tanwin bertemu dengan ain dibaca izhar halqi. Ya, izhar halqi atau jelas ya. Karena bertemu dengan salah satu huruf halaq yaitu ain. Nah, huruf halaq ada berapa? Ada 6. Yang pertama hamzah a ya. Kemudian ha, kemudian ain ya. Kemudian ha dulu ha dan ain itu satu makhraj, satu keluar tempatnya ya. Tempatnya sama di tengah-tengah kerongkongan. Ain dan ha. Kemudian kho dan zin dan kho. Ya, itu adalah huruf halaq. Nah, wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati lahum maghfirah. Nah, di sini Allah berjanji, Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman wa 'amilus solihati, iman dan juga beramal solih. Itu apa? Maghfirah, ampunan. Masya Allah, maghfiratu wa ajrun azim. Ampunan dan pahala yang amat besar. Masya Allah. Ini azim kalau menurut Allah ini nggak bisa dibayangkan sudah kalau azim, kalau besar. Kalau besar menurut manusia, ukuran manusia bisalah terukur ya. Tetapi yang mengatakan azim ini adalah Allah Subhanahu wa taala, maka tidak terukur kebesarannya. Maghfiratun, maghfirah ini bentuknya juga nakirah atau bentuknya itu tanwin. Nakiratun atau maghfiratun, bukan al-maghfirah. Kenapa? Nah, ada perbedaan secara makna antara alif lam dengan tanwin, ya kan? Kenapa di sini lahum maghfiratun bukan lahumul maghfirah wal ajrul azim? Kenapa? Karena ketika ada suatu kata yang harokat akhirnya itu tanwin, maka itu menunjukkan kepada al-kathrah. Apa? Menunjukkan kepada al-kathrah, yakni kasratul maghfirah wa kasratul ajri. Banyaknya ampunan dan banyaknya pahala. Ini menunjukkan kepada banyak. Ya, jadi ketika ada suatu kata, kalimat yang itu tanwin akhirnya atau nakirah, bukan ma'rifah, tidak ada alif lamnya, maka itu menunjukkan bahwa makna kata tersebut itu artinya banyak. Masya Allah ya. Nah, Tayyib. Satu ayat lagi, ayat 10 silakan. Masya Allah. Nah. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا
Masya Allah. Tamam. Masya Allah. Taib. Nah ini kebalikannya. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina, mereka yang kafir dan mendustai ayat-ayat kami. Ulaika ashabul jahim. Na'udzubillahi min dzalik. Maka mereka itu adalah penghuni neraka jahim. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini juga mendapatkan maghfirah dan ajrun azim dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhu karim wa nahnu ala dzalika minasyaitonir syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah, alhamdulillah ya. Ini kita sudah sampai di surat Al-Maidah ayat 10. Kita mulai dari juz amma waktu itu ya, juz amma, kemudian ke Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, kemudian An-Nisa, kemudian Al-Maidah. Mudah-mudahan istiqomah dan kita bisa khatam. Amin. Khatam ya. Amin Allahumma amin. Barakallahu fikum. Ini juga bagian daripada harapan, mudah-mudahan Allah kabulkan ya. Insyaallah. Bagian daripada ikhtiar. Insyaallah. Tayyib. Kita baca Simtud Durar insyaallah. Syukuran generasi baru. Masya Allah. Masya Allah. Semoga tambah berkah ya. Amin. Amin. Masya Allah. Tayyib. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وذريته ونبيته وأزواجه وخصوصا إلى سيدنا الإمام العارف بالله الواصل الكامل المواصل الإنسان الكامل المواصل الواصل العارف بالله علي بن محمد بن حسين الحبشي قدس الله سره ونفعنا به آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بارك الله فيكم. فيا أيها الرجون منه شفاعة صلوا وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا من يخطب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الصلاة الثانية. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد. أشرف بدر في الكون أشراق. يا ربي صل
على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد على الورى منطقا وأصداق يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفا تخلق يا ربي صل على محمد من الشر لما تفرق يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علما وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة
فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة. تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب، فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان، وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود، فتعطرت بوجودها أكناف الوجود، وطرزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تزال الخلق في عالم كرسي واسع، حتى ينقضى بانتشار فضله في الطريق الشاسع. فالخلق الحمد لله لا تنحسر أفراده بالإحداث، ولا يمل تضراره بكسر الأبدان. حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان، ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان. فما من صلة به القلب منير إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوى. جل من شرف الوجود بنور غمر الكون مجدا وجمالا. قد ترقى في الحسن على مقام، وتناهى في مجده لاحظته العيون في مجدلاته، بشرا كاملا يزيح الظلام. وهو من فوق علم ما قد رآته، رفعة في شؤونه وكمال. Silakan. فسبحان الذي يعبد من حضرة الامتنان. نعم. ما يعزل عن وصفه اللسان، ويحار في تأمل معانيه الكلام. انتشر منه في عالم البطون والظهور. نعم. ما الوجود الخلق ينور، فتبارك الله بالإله الكريم. بشرتنا آياته في الذكر الحكيم. نعم. بلسانك لقد جاء رسول من أنفسكم. نعم. من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم
بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاتته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومنذ علقت halaman di situ mungkin halaman 14 atau berapa? Coba. Halaman 13. Halaman 13 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa murdu ala qalbihi latihi durrah السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود التثير وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيد والقدرة كشفت اصطناع هذا المستور ليبرز نوره ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة نعم من خواص الأمة نعم أن يهدر عند وضعه أمة نعم تأنيسا لجنابها المسؤول نعم ومشاركة لها في هذا السمات الممدود نعم فهدرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسية نعم ومعهما من الهور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية نعم فأتى الوقت الذي رتب الله على ظهوره وجود هذا المولود فانفلق الصبح الكمال من النور الأمور وبرز الحامل المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود محل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس
يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فاقربوا يا أهل المثاني فهزار اليمن غرد واستضيئوا بجمال فاق في الحسن تفرد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلربي كل حمد جل أن يحسره العد إذ حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاهه يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصاد مرحبا يا نور عيني مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا مرحبا واهدنا نجا سبيلي مرحبا مرحبا كي به لا يسعد ونرشد الله مرحبا مرحبا ربي بلغنا بجاهي مرحبا مرحبا في جواري خير مقعد الله مرحبا
كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا يا رسول الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا رسول الله عليه وسلم مرحبا ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله واكفينا كل البلايا يا الله وادفع الآفات منا يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقداره العظيم اللهم يا واكل يا كافي من استغفاه صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد الوكيل وعلى آله الذي قلت له كما ورد في الصحيح أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل وقلت له وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا فكان أفضل وأكمل من توكل عليك ممن خلقت ولذا أرسلته كافة للناس فكان كافيا لهم ناصحا وهاديا وشفيعا فلا نبي بعده فنعم المتوكل ونعم المتوكل عليه صلاة نتوكل بها عليك في كل شؤوننا الظاهرة والخفية في الدنيا والآخرة مفوضين أمورنا إليك فكن حسيبنا وكن كفيلنا يا نعم الوكيل ويا نعم النصير ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا اللهم يا قوي صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد القوي وعلى آله الذي تبرأ من حوله وقوته إلى حولك وقوتك فكان بك يواجه الأعداء ولو منفردا ولذا قلت له فقاتل في سبيل الله ولا تكلف إلا نفسك وجاهد بك وفيك بدليل وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى صلاة تحققنا بكنز لا حول ولا قوة إلا بالله فنملك نفسنا عند الغضب ونقوى بك على طاعتك ومجاهدة نفسنا وأعدائنا فنتحقق بوصفنا وضعفنا لتمدنا بوصفك وقوتك فلا غالب إلا أنت يا قوي يا متين يا عزيز اللهم يا متين صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد المتين وعلى آله الذي جاء بالدين المتين وكان مال الكفار لا يداهن ولا يلين صلاة تعيننا على أن نتوغل في هذا الدين المتين برفق بلا إفراط ولا تفريط ونتجنب التنطع في الدين يا قوي يا متين. الحمد لله نفتح الشمائل المحمدية إن شاء الله. Bismillahirrahmanirrahim. Min kitab Syama'il al-Muhammadiyah lil Imam Abi Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi al-Mutawaffa sanah 279. Syama'il Muhammadiyah yang disusun oleh Abi Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, bisa At-Tirmidzi, At-Turmudi atau At-Turmidzi. Ya, At-Tirmidzi, At-Turmidzi atau At-Tarmidzi sama. Ya. Yang wafat pada tahun 279. Wa mazilna fi babi khabari an wafati Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kita masih pada bab tentang bagaimana kabar perihal wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bab ma jaa fi wafati Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kita masih menyambung hadis yang cukup panjang. Hadis yang diriwayatkan oleh Nubayt bin Syurayt an Salim bin Ubaid, ya, bahwa pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sakitnya itu sangat kritis, ya. Karena apa?
disampaikan karena racun yang sudah sampai di ulu hatinya beliau. Pada 3 tahun sebelumnya beliau diracun melalui apa? Melalui kambing guling, ya, di Tabuk pada saat itu, di Tabuk. Nah, Tabuk itu antara Makkah dan Madinah. Nah, itu diracun dan Rasulullah hanya menggigit sedikit, tapi langsung Rasulullah telan ya. Nah, ketika mau gigitin yang kedua, si kambing guling ini yang kesukaan Rasulullah ini, yaitu pahanya, bagian pahanya itu langsung apa? Langsung ngomong, berkata bahwa ana masmumun, bahwa saya ini diracun. Ya Rasulullah, saya ini diracun. Nah, kemudian Rasulullah langsung memerintahkan para sahabat yang lain untuk apa? Untuk tidak memakan hidangan yang saat itu dihidangkan oleh seorang Yahudiyah. Nah, seorang Yahudiyah yang menghidangkan. Tapi kemudian Yahudiyah itu juga masuk Islam. Ya. Nah, dari 3 tahun sebelum wafatnya Rasulullah itu diracun, dan racun itu bertahan selama 3 tahun itu. Bagi orang biasa, racun itu akan langsung bereaksi dan saat itu juga akan mati karena racun ini. Tapi karena Rasulullah, dan ini bagian daripada mukjizat Rasulullah SAW, racun itu bertahan sampai 3 tahun dan baru sampai di ulu hatinya Rasulullah itu di saat-saat Rasulullah mengalami sakit kritis dengan apa? Dengan dampaknya yang terlihat itu adalah huma, ya, demam yang sangat tinggi, demam tinggi. Itu reaksi daripada racun. Baik. Maka di sini Rasulullah juga matinya adalah syahid, ya, wafatnya syahid. Sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Nah, pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, ya, Sayyidina Abu Bakar sedang di masjid. Dan pada saat itu Sayyidina Umar mengatakan apa? Tidak boleh ada yang mengatakan, orang yang mengatakan bahwa Rasulullah itu mati, maka aku akan penggal kepalanya. Ya. Nah, ini kata siapa? Kata Sayyidina Umar bin Khattab. Kata Sayyidina Umar itu, la asma'u ahadan yadhkuru anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qubida illa darabtuhu bi sayfi hadha. Tidak boleh ada yang mengatakan bahwa Rasulullah sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang mengatakan itu, maka dia akan aku pukul, akan aku tebas. Darabtu bi sayfi, daraba yadribu bi, artinya itu apa? Penggal kepalanya dengan pedangku ini, kata Sayyidina Umar. Kemudian diutuslah salah satu di antara mereka, ya, untuk menghadap kepada Sayyidina Abu Bakar, karena setelah Sayyidina Umar mengatakan seperti itu, sahabat nggak ada yang berani mengatakan bahwa Rasulullah itu sudah wafat karena takut ditebas, takut Sayyidina Umar. Datanglah kepada Sayyidina Abu Bakar, ya. Nah, dan saat itu Rasulullah, para sahabat itu berada di depan rumahnya Rasulullah, di dalam masjid Rasulullah, bahkan di dalam hujrah syarifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya ayuhan nas. Ya ayuhan nas. Nah, ini ketika Sayyidina Abu Bakar datang, ini kita review dari hadis sebelumnya, ya. Sayyidina Abu Bakar pun datang, kemudian mengatakan, ya ayuhan nasu afrijuli, kasih saya jalan. Kenapa? Karena saat itu manusia berdesakan, ribuan manusia berdesakan, ya. Masya Allah. Afrijuli fa afrajulahu, maka mereka pun, para sahabat pun apa? Memberikan Sayyidina Abu Bakar jalan. Faja'a hatta akubba alaihi, faja'a hatta akabba alaihi, kemudian datang Sayyidina Abu Bakar dan kemudian bersimpuh di hadapannya. Wa masahu, dan kemudian mengusap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membuka, ya, kain yang menutupi kepala mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengecup keningnya dan mengusap, ya.
mengusap wajah Rasulullah dan mengucup kening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidina Abu Bakar mengatakan, innaka mayitun wa innahum mayituna. Nah, begitu ya, Masya Allah. Jadi ini Sayyidina Abu Bakar tidak mengatakan kepada Sayyidina Umar itu, Umar, Rasulullah sudah wafat, begini, tidak. Tetapi Sayyidina Abu Bakar cukup datang, kemudian apa? Di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mengucapkan firman Allah, innaka mayitun wa innahum mayituna. Ini di sini sudah jelas bahwa yang mengatakan mayit itu adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Abu Bakar hanya membacakan ayat tersebut. Ya, kalau sudah Sayyidina Abu Bakar, maka Sayyidina Umar pun apa? Tadi sami'na wa ata'na sam'an wa ta'atan. Begitu ya. Tsumma qalu, kemudian para sahabat bertanya, ya sahibah Rasulillah, wahai sahabat Rasulullah, yaitu kepada Sayyidina Abu Bakar. Aku bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Sayyidina Abu Bakar, apakah Rasulullah sudah diangkat? Qala na'am, ya. Rasulullah sudah diangkat. Ya, na'am, qubida. Fa'alimu anna qad sadaq. Maka para sahabat pun tahu bahwa Sayyidina Abu Bakar benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qubid. Qalu ya sahibah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayu salla ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ya Sayyidina Abu Bakar, ya sahibah Rasulillah, apakah Rasulullah disolatkan? Qala na'am, ya disolatkan. Qalu wa kaifa, bagaimana kita mensolati Rasulullah? Qala yadkhulu qaumin fayukabbiruna wa yusalluna. Cara mensolati Rasulullah pada saat itu ketika kaum datang, ketika sekelompok orang datang kemudian mensolati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu tidak ada imam. Jadi salat sendiri-sendiri. Ya. Qala yadkhulu qaumun fayukabbiruna wa yusalluna wa yad'una, kemudian berdoa, summa yakhrujuna, kemudian apa? Kemudian keluar diganti dengan kelompok yang lain, kelompok umat muslim yang lain yang ini mensolati Rasulullah. Terus seperti itu. Jadi bergelombang. Ya. Kenapa? Karena ribuan yang ingin mensolati, dan dari arah mana saja, dari Mekah, bahkan dari Syam, ya, dari Bahrain yang ingin ya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Masya Allah. Tayyib. Summa yakhrujuna summa yadkhulu qaumun fayukabbiruna yusalluna wa yad'una summa yakhrujun. Seperti itu seterusnya. Jadi kaum datang, kemudian takbir, kemudian sholat, kemudian berdoa. Ya, maka kita biasanya juga ya, ketika kita melayat, kita berdoa itu juga apa? Sunnah. Setelah kita mensolati, kemudian kita berdoa, itu juga sunnah, gitu ya. Hatta yadkhulan nasu, sampai semuanya selesai. Qalu ya sahibah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wahai sahabat Rasulullah, ayudfanu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah Rasulullah dikuburkan? Qala na'am. Qalu ayna, di mana dikuburkan wahai Rasulullah? Qala fil makanil ladzi qabadallahu fihi ruhahu, di tempat di mana Allah mengambil ruhnya. Jadi di tempat tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi makam yang sekarang ya, yang sekarang menjadi makamnya Rasulullah, itulah tempat terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, diambil ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa inna Allah lam yaqbid ruhahu illa fi makanin thayyibin. Karena Allah tidaklah Allah mengambil ruhnya kecuali di tempat yang baik. Ya. Fa'alimu an qad sadaqa, maka mereka pun mengetahui bahwa Sayyidina Abu Bakar benar. Summa amarahum ayyughassilahu banu abihi. Kemudian Sayyidina Abu Bakar memerintahkan agar Rasulullah dimandikan oleh siapa? Oleh banu abihi, oleh keturunan dari ayahnya beliau. Ya, berarti Sayyidina Ali. Sayyidina Ali lah
yang memandikan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Begitu ya. Nah, ketika pada saat mengsolati ya, ketika tadi dalam riwayat mensolati itu ada 60.000 malaikat yang mensolati. Situna alfan. 60.000. Tayyib. Kemudian Sayyidina Ali memandikan beliau, ya, memandikan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan di dalam riwayat yang lain, an Aliin awsani Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam alla yaghsilahu ahadun ghairi. Bahwa kata Sayyidina Ali dari Rasulullah, tidak boleh ada yang memandikanku kecuali aku. Kecuali siapa? Kecuali engkau, kecuali Sayyidina Ali. Ya. Jadi memandikan Sayyidina Ali ini mendapatkan wasiat dari Rasulullah agar memandikan Rasulullah. Tidak boleh ada yang memandikan kecuali Sayyidina Ali. Kenapa? Karena Sayyidina Ali yang satu-satunya dari apa? Keturunan dari pihak ayahnya. Sayyidina Ali kan anak daripada adik ayahnya Rasulullah, yaitu Abu Thalib. Ya. Abu Thalib bin Abdul Muttalib. Seperti itu. Nah. Qala kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innahu la yara ahadun awrati illa tumisat aynah. Nah, karena tidak ada yang melihat auratku kecuali tumisat aynahu, kecuali kedua matanya itu akan kabur. Begitu ya, tumisat aynah. Masya Allah. Qala Ali, fa kana al-fadlu wa usamatu yunawilanil ma'a min wara'is satri. Kemudian Sayyidina Ali yang memandikan, dan yang membantu Sayyidina Ali itu adalah Al-Fadl dengan Usamah. Al-Fadl dan Usamah ini dia berada di balik tabir, ya, yang menutup tempat pemandiannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan Fadl dan Usamah ini yang membantu Sayyidina Ali apa? Mengambil air. Nah, wahuma ma'subal aini, dan keduanya itu ma'subal aini. Keduanya itu apa? Mata keduanya itu tidak kurang jelas melihatnya. Karena tadi fa innahu la yara ahadun awrati illa tumisat aynahu. Begitu ya. Ma'subal ain. Wa qala Aliyun fama tanawaltu udwan illa ka'annama yuqallibuhu ma'i 30 rajula. Masya Allah. Masya Allah ya. Kata Sayyidina Ali itu, aku tidak tanawaltu udwan, anggota tubuh Rasulullah itu ya tidak beliau sentuh, fama tanawaltu udwan illa ka'annama yuqallibuhu, kecuali seolah-olah itu dibantu oleh 30 rajulan, 30 laki-laki. Ya. Fama tanawaltu udwan illa ka'annama yuqallibuhu ma'i 30 rajulan. Artinya seolah-olah Sayyidina Ali pun saat itu dibantu oleh 30 orang. 30 orang ini bisa jadi malaikat. Masya Allah ya. Masya Allah. Hatta farautu min ghaslihi, sampai kemudian aku selesai memandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana al-Abbas wa ibnuhu al-Fadl yu'inanihi wa Quthamun wa Usamatu wa Syukran maulahu sallallahu alaihi wasallam yasubbuna al-ma'a wa a'yunuhum ma'subatun min wara'is sitri. Jadi ada beberapa yang membantu, yaitu siapa? Al-Fadl dan Qutham dan Usama dan Syukran, ya. Dan mata atau pandangan mereka itu maksubah, itu ada gangguan dari pandangan mereka.
Kenapa? Karena memang sengaja untuk membantu memberikan air, dan itu pun sudah ditutup oleh satir. Masya Allah ya. Ini pengecualian dan ini keutamaan bagi Sayyidina Ali. Wa kufina sallallahu alaihi wasallam fi thalathati athwabin bidin suhuliyah bifnam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikafani dengan tiga lapis kain kafan putih ya. Nah, selanjutnya hadisnya ayudfanu ya. Kemudian ayudfanu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala na'am qalu ayna qala fil makan alladhi qabadallahu fihi ruhahu fa inna Allah lam yaqbid ruhahu illa fi makanin tayyibin fa'alimu an qad sadaqa thumma amarahum ay yughsilahu banu abihi wajtama'al muhajiruna yatashawarun. Mana Pak Haji? Mangga barakallahu fikum. Wajtama'al muhajiruna yatashawaruna. Kemudian ya kaum muhajir itu bermusyawarah. Faqalu intaliq bina ila ikhwanina minal ansar. Nah, ayo kita bersama-sama bermusyawarah dengan kaum Ansar. Nudkhiluhum ma'ana fi hadzal amri. Kita libatkan mereka dalam urusan ini, yaitu untuk musyawarah siapa yang akan menjadi khalifah. Begitu ya. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu belum dikuburkan. Masih ada yang mensolati Rasulullah. Faqalatil ansar minna amirun wa minkum amirun. Di antara kami ada pemimpin dan di antara kalian juga ada pemimpin. Faqala Umar bin Khattab, kemudian berkatalah Sayyidina Umar bin Khattab, man lahu mithlu hadhihi thalathah. Siapa di antara yang ada tiga ciri di antara hadis atau tiga di antara ciri yang disebutkan hadis ini adalah pemimpin. Thaniyah tsnaini idh huma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ya. Man lahu mithlu hadhihi thalathah. Thaniyah tsnaini idh huma fil ghari, keduanya itu ada di gua, pada saat itu adalah gua Tsur. Ya, gua Tsur yaitu Sayyidina Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar ketika dikejar oleh kaum kafir Quraisy. Idh yaqul li sahibihi, di mana Rasulullah berkata kepada temannya, la tahzan innallaha ma'ana, jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Man huma, katanya itu kata siapa? Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Umar ini menukil ayat ini, bertanya kepada Ansor dan Muhajirin. Ya, man lahu mithlu hadhihi thalathah, siapakah di antara kalian yang mempunyai ciri di antara ayat ini? Thaniyah tsnaini idh huma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Man huma, siapakah kedua itu? Qala summa basata yadahu. Jadi enggak ada yang jawab karena semuanya tahu jawabannya, itu siapa? Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar. Artinya khalifah sepeninggal Rasulullah itu sudah ada tandanya menurut siapa? Menurut Sayyidina Umar, yaitu dalam ayat tadi. Berarti siapa? Sayyidina Abu Bakar. Qala summa basata yadahu fabaya'ahu. Kemudian semuanya membuka tangannya, basata yadahu, membuka tangan mereka, fabaya'ahu, dan kemudian membaiat siapa? Sayyidina Abu Bakar. Wa baya'ahu nasu bai'atan hasanatan jamilatan, dan semuanya membaiat. Ya, semua sahabat yang saat itu hadir membaiat Sayyidina Abu Bakar dengan baiat yang baik. Ya, wallahu ta'ala wa rasuluhu a'lam bis-shawab. Naktafi bihadza insyaallah wa nastamirru insyaallah fil usbu' fi sabat al-qadim. Kita lanjutkan insyaallah di hari Sabtu yang akan datang. Insyaallah ya. Hari Sabtu yang akan datang itu hari tanggal berapa itu Pak Tio? Tanggal 29 ya, tanggal 29 insyaallah. Kita lanjutkan, dan ini masih menyisakan beberapa hadis ya. Beberapa hadis, setelah itu ada 2 bab lagi, setelah itu baru selesai insyaallah. Insyaallah ya.
Barakallahu fikum. Taib. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya. Ada Ustaz sedikit. Nah. Walaupun tidak berhubungan dengan meninggalnya Rasulullah, Sallallahu alaihi wasallam. tapi ada sedikit ganjilan Nah. bagi saya juga, terutama ini Gajali yang sudah kembali ke jalannya, karena ada apa namanya pemikiran kita Ustaz. Nah. Adek. Kadang-kadang saya sendiri sama. Kadang-kadang saya mau berangkat aja itu ada itu tinggalin juga. Ah, iya. Iya. Kalau mau tuh cuma kalau jadi yang lain juga. Iya, iya. Jalannya berusaha. Alhamdulillah. Jadi kelebihan daripada RTJ itu kita tuh satu keluarga, ya. Kita itu ya biasa lah, apa namanya, pertanyaan-pertanyaan. Jadi pertanyaan itu kita untuk kita semuanya ya. Pertanyaan untuk kita semuanya. Karena saya pun seperti itu Pak De. Sama. Kita manusia biasa pasti seperti itu, begitu ya. Nah, ada bahwa dalam diri kita ini mungkin sudah saya sampaikan sebelumnya. Bahwa dalam diri kita ini ada yang namanya nafsu ya. Ada yang namanya nafsu. Nah, nafsu itu ada nafsul mutmainnah. Itu nafsu yang paling tinggi. Itu nafsu mutmainnah. Ada nafsu yang kedua yaitu al-lawamah. Ada nafsul lawamah. Kemudian yang terakhir, yang paling rendah itu ada nafsu ammarah bisu. Itu ya. Jadi ada ammarah bisu, kemudian ada lawamah, kemudian ada mutmainnah. Nah, selain nafsu ini, dalam diri kita juga ada al-khawatir yang harus kita ketahui ini. Agar kita itu alimun binafsina, agar kita tahu, sadar. Kita ini sadar akan diri kita. Dalam diri kita selain nafsu yang tiga, itu juga ada al-khawatir. Apa itu khawatir? Itu bisikan-bisikan. Ini ada 4. Ada al-khawatir ar-rahmani. Bisikan itu berupa ilham langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada al-khawatir al-malaiki, bisikan dari malaikat. Kemudian ada al-khawatir asyaitani, bisikan setan. Kemudian ada al-khawatir an-nafsani, bisikan nafsu. Bisikan nafsu dengan setan itu 11-12 ini. Begitu ya. Nafsu kita ingin kepada hal yang condong kepada keburukan, maka dibarengi oleh setan. Nafsu kita ingin kepada kebaikan, nafsunya hilang, maka itu menjadi apa? Khawatir malaiki. Begitu ya. Nafsu kita mutmainnah. Nah, berarti itu adalah al-khawatir ar-rahmani. Begitu ya. Nah, antara al-ammarah bisu, kemudian al-lawamah, kemudian al-mutmainnah, ini mempunyai fasenya sendiri-sendiri. Mempunyai apa? Tingkatannya sendiri-sendiri. Yang namanya al-khawatir al-rahmani atau ilham itu seperti apa? Ini biasanya datang kepada seorang yang dia itu istiqomah. Ini istiqomah. Ya. Jadi dia itu kalau dalam hadis Rasulullah itu rajulun mu'allakun qalbuhu bil masajid. Seorang yang hatinya itu terpaut terus dengan masjid, atau hatinya itu terus sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pertanda bahwa dia itu apa? Mutmainnun. Dia itu apa? Mutmainnah, tenang. Sudah apa? Sudah tenang hatinya. Ya, tidak tergoyahkan. Ketika datang azan, ketika datang perintah kebaikan, tidak tergoyahkan. Pokoknya bismillah, lurus apapun godaan yang datang. Enggak
enggak tergoda apapun, lurus pokoknya itu. Seperti Pak lurus. Lurus, ya kan? Ya, gitu ya. Jadi aliran ya. Pokoknya lurus saja. Pokoknya dia enggak tidak mikir apapun selain apa? Allah Subhanahu wa taala. Yani tawajjuh khalisut tawajjuh lillah. Hatinya itu ikhlas menghadap Allah Subhanahu wa taala, sujud terus hatinya itu. Yani rajulun mu'allaqun qalbuhu bil masajid. Masajid ini bisa bermakna masjid, bisa bermakna memang masajid ini hatinya itu menjadi tempat sujud. Begitu ya. Di mana ada kebaikan, apapun bentuk kebaikannya, maka lurus. Enggak peduli dengan hal yang sifatnya ini itu duniawi segala macam, enggak enakan apa segala macam begitu. Pokoknya mutmainnun. Nah, berarti ini qalbuhu mu'allaqun bil masajidi ya, dan dia nafsunya itu mutmainnah. Dan al-khatir ar-rahmani. Begitu ada al-khatir, ada bisikan rahmani ini dari Allah Subhanahu wa taala, ilham, kasih sayang langsung. Tanpa bangun kemudian di sofa dulu. Nanti malah kebal-belas. Apa? Iya, atau tanpa scroll HP dulu apa? Pokoknya begitu bangun ya. Begitu bangun sholat begitu bangun kemudian ke toilet, kamar mandi ya. Kemudian sholat. Tidak menghiraukan yang lain. Begitu ya. Nah, thayyib. Itu adalah apa? Al-Khatir Ar-Rahmani ya. Yang apabila dilaksanakan itu berarti nafsunya itu mutmainnah. Ya, nafsu mutmainnah. Dan kalau menurut Imam Junaid Al-Baghdadi itu berarti dia ini al-arif billah, katanya begitu ya. Al-arif billah. Sudah tahu kenikmatan ibadah, sudah tahu dia sadar seorang hamba yang kecil, yang miskin, yang fakir, dan dia membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, membutuhkan pertolongan Allah. Seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua ada lawamah. Lawamah ini ya masih begini, goyah, mudah goyah. Ada kebaikan yang dia tahu kebaikan ini baik nih buat saya. Begitu kan? Jenis apapun itu kebaikannya, baik itu sholat, ibadah apapun, ya pengajian, apapun sedekah dan lain sebagainya. Kemudian ada al-khatir al-malaiki. Awalnya al-khatir ar-rahmani. Kemudian goyah. Berarti al-khatir ar-rahmani ini al-malaiki. Bisikannya bisikan malaikat. Aduh, gimana nih ya? Masih ada pertimbangan. Masih ada pertimbangan. Nah, ketika masih ada pertimbangan ini berjibaku nih antara bisikan malaikat dengan bisikan setan. Begitu ya. Nah, ketika yang menang itu bisikan malaikat berarti dia apa? Mutmain. Yang awalnya lawamah menjadi mutmain. Tetapi kemudian ketika yang dia dikalahkan dengan apa? Bisikan setannya, berarti dia lawamah, masih mudah digoyahkan. Begitu ya. Contohnya begini. Ini ada pengajian. Ada pengajian. Ya, atau ada sholat lah, berkumandang sholat. Nah, kemudian aduh ini tanggung nih ini dulu jamaah nanti yang kedua. Nah, ini berarti lawamah. Yang nanti itu adalah setan. Begitu ya. Nah, kemudian nafsu lawamah, kemudian nafsu ammarah bisu. Ini nafsu yang dia itu condongnya kepada keburukan, ammarah bisu. Condongnya kepada keburukan. Maka di situ ada al-khatir an-nafsani. Dia dikuasai oleh bisikan-bisikan nafsu, mengedepankan nafsunya. Begitu kan? Baik nafsunya ini yang makruh, bahkan naudzubillah yang haram. Nah, kalau nafsu udah pasti dibarengi dengan setan. Itu yang ada dalam diri kita. Ya. Ini yang Masya Allah ya. Ada di dalam kitab Al-Khawatirul Khawatir ya, punya
Habib Ali Idrus, Abdurrahman Ali Idrus, ya. Nah, dulu tahun 2000 berapa? 2013 lah, ya. Ngaji Al-Khatir Al-Khawatir ini dengan Habib Umar waktu pas beliau berkunjung ke Mesir. Jadi kata beliau ini, seorang muslim ini harus sadar akan apa? Akan dirinya, sehingga mengetahui celah-celah dalam dirinya yang bisa merusak dirinya itu mana. Pintu-pintu yang bisa merusak dirinya itu mana. Nah, salah satunya itu dengan kita mengetahui Al-Khatir ini dalam diri kita. Nah, dalam surat Al-Fajr kan yang sudah mutmain itu apa? Firman Allah itu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai nafsu yang tenang atau jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masya Allah. Nggak lama nggak dengar ayat-ayat Kristen. Nah, Biasanya tiap subuh, sebelum subuh itu. Masya Allah. Nggak lama ya. Masya Allah. Ayat cinta. Nah, bagaimana cara mendidik nafsu kita ini yang penting nih ya. Bagaimana cara mendidik nafsu kita ini? Cara mendidik nafsu kita yaitu ada zikir-zikirnya sesuai dengan tingkatannya. Pertama, istighfar. Istighfar itu untuk nafsu ammarah bisu. Istighfar. Kenapa? Karena condongnya kepada dosa, ammarah bisu. Ya. Kepada keburukan, maka istighfar diperbanyak. Ya. Diperbanyak minimalnya 100 pagi, 100 ba'dal maghrib. Ya. Kemudian untuk al-lawamah, nafsul lawamah, bagaimana mendidiknya? Yaitu memperbanyak sholawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, atau Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Ya. Atau dengan sighat, dengan bentuk sholawat yang lain, silahkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, boleh. Memperbanyak sholawat untuk mendidik nafsu lawamah. Kemudian untuk mendidik agar supaya nafsu ini menjadi nafsu mutmainnah, maka memperbanyak zikir. Zikir jahar ataupun zikir sir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Atau dengan sirah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. Atau la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi semuanya ini 100 pagi dan 100 ba'dal maghrib, ini 100. Itu minimal. Nah, mudah-mudahan dengan seperti itu maka lambat laun kita atau nafsu kita ya berubah dari amarah bisu kepada lawamah, kemudian dari lawamah kepada mutmainnah. Begitu ya. Wallahu taala wa rasuluhu a'lam bissawab. Maka berkaitan dengan pertanyaan tadi, ini bergantung kepada hati dan nafsu dan bisikan-bisikan tadi, Pak D. Di mana kita berada di antara khawatir dan di antara nafsu ini? Hanya diri kita yang tahu dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Maka sal dhamirak ay istafti qalbak. Tanyalah hatimu. Jangan tanya rumput yang bergoyang. Gitu ya. Seperti itu. Wallahu taala wa rasuluhu a'lam bissawab. Kita cukupkan di sini ya. Tayyib, kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat kita dan apa yang menjadi harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. ولما نظم الفكر من ضراري الأوصاف المحمدية أقودا توجهنا إلى الله متوسلين بسيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن يجعل سعينا فيه مشكورا وفعلنا فيه محمودا وأن يكتب عملنا في الأعمال المقبولة وتوجهنا في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشراف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة
مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحمود لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساقي ركوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحمود الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين لحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين اللهم إنا لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازر ووالاه وظهره وأم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وآدم راية الدين القويم في جميع الأقطار المنشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورة معنى وصرة واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحصين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في الأعمال بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.